Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang berbahagia Ketua DKM Masjid Muhajirin serta pengurus, yang berbahagia guru kita Haji Nunu Zakaria, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Muhajirin yang sama-sama kita berkata. Mengawali tausiah pada pagi hari ini, saya akan mengutip satu hadis saja yang saya ambil dari Musnad Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik adalah maula Rasulullah SAW yang sejak kecil telah diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dibimbing dan dibina oleh beliau. Salah satu doa yang sangat terkenal dari Rasulullah kepada seorang pemuda Anas bin Malik, dia mendoakan tentang umur yang panjang. Allahumma tawil umruhu waqsir maluhu. Jadi mendoakan keluarga agar umurnya panjang dan hartanya berlimpah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya membacakan satu hadis ini dari beliau. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu atat imra'atan Yahudiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fakala minha faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an dzalik qalat inni aradtu la'tulak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana Allahu liyusallimuki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali, ya Rasulullah, ala naqtuluha? Qala la. Qala nas fama ghirtu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya bacakan artinya dulu. Kata Anas bin Malik, suatu hari ada seorang wanita Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa daging kambing yang sudah diracun. Kemudian Rasulullah SAW memakannya dan nampak tanda-tanda Rasul diracun. Kemudian para sahabat memanggil kembali wanita Yahudi tadi dan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu ditanyalah oleh Rasulullah kepada wanita tadi, mengapa kamu membubuhi daging domba ini dengan racun? Apa salah saya? Apa tujuan engkau meracuni saya? Adakah sesuatu di balik racun yang kau bubuhkan kepada daging kambing yang aku makan tadi? Kemudian
Wanita tadi berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Lalu Rasul menjawab, tidak sepatutnya engkau sanggup membunuhku. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya tebas leher wanita ini? Rasul menjawab, jangan. Lalu kata Anas, ada perasaan tidak senangku karena melihat leher Nabi Rasulullah SAW berubah berwarna merah karena racun. Hadis sahih. Saya akan ambil beberapa hanya saja di hadis ini, kan panjang Pak. Syarat tentang hadis ini luar biasa, sehingga saya kutip. Saya akan sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian sebagai hadiah penutup tahun 1441 Hijriah. Yang pertama adalah wanita Yahudi tadi mendatangi Rasulullah dengan membawa daging kambing. Syatim itu kambing muda. Kalau ganam dia kambing tua. Syatim umur setahun. Sedang enak-enak itu. Dan Rasulullah paling suka tuh bagian paha, ya, daging kambing. Dan wanita Yahudi itu sangat tahu apa kesukaan Rasulullah SAW, sehingga dibawakan makan kesukaan. Rasulullah SAW juga tahu bahwa wanita ini adalah orang Yahudi, dan Rasul memakan itu daging hewan sembelihan orang Yahudi. Di sini ada hukum bahwa bolehnya orang Islam, orang mukmin memakan hewan, daging hewan sembelihan orang ahlul kitab. Nanti di rumah buka surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Semua makanan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian juga halal bagi ahlul kitab. Lalu siapa ahlul kitab itu? Ada dua, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Selebihnya tidak ada. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Majusi, ya, orang kebatinan, maaf, orang kejawen, maaf, ya, orang musyrik, itu sembelihannya haram untuk dimakan. Harus tahu, ini hukum. Jadi kalau di antara kita ada misalnya dia pengaruh ideologi, ya, selain Muslim, kalau dia menyembelih hewan, jangan. Sekalipun mungkin dia mengucapkan Bismillah Allah, tapi dia adalah penyembah berhala, ya, jangan. Tidak halal. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 5. Hadis tadi memperkuat lagi tentang bolehnya kita memakan hewan sembelihan orang Yahudi. Jadi nanti kalau misalnya ada daging yang didatangkan dari negeri orang kafir itu, ya, para ulama berbicara lagi nih Pak tentang bagaimana hukum hewan yang diimpor dari negeri kafir. Ulama berbicara, kalau negeri kafir itu kalangan ahlul kitab dan informasi disembelih dengan cara yang baik, maka boleh kita makan. Di negeri Nasrani
dari Israel didatangkan tuh, ya. Frozen beef, ya. Frozen food, bebek, labelnya Israel. Kita tahu sangat pengaruh kita. Kita boleh makan, ya. Atau dari Amerika, dari Australia yang memang kita tahu beragama Nasrani, boleh makan. Tapi kalau datang dari India, dari Tiongkok, ya, dari mana lagi tuh? Dari Tibet, dari Jepang, atau mohon maaf, dari daerah yang agamanya abu-abu, ya, jangan. Kalau kita tahu, ya. Kemudian bagaimana kalau kita dikirimi daging dari orang yang tidak tahu tuh? Kita nggak tahu dia agamanya apa, dari mana tuh. Siti Aisyah meriwayatkan sebuah hadis tentang Siti Aisyah dikirimi daging sembelihan dari orang musyrik yang baru saja masuk Islam, sehingga dia tidak tahu bagaimana apakah disembelih dengan cara Islam atau tidak. Hanya orang ini baru masuk Islam, belum tahu tata cara hukum penyembelihan. Lalu tanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan daging ini? Ya, apa Rasulullah? Rasul menjawab, uzkuru antumusmallahi wa kulu. Kata Rasulullah, sebut nama Allah lalu makanlah. Jadi kalau kita nih Pak, makan di suatu restoran yang dagingnya kita nggak jelas, nggak tahu nih, restoran ini apakah punya Muslim, nggak kelihatan. Punya orang restoran Cina juga nggak nampak, ragu-ragu. Maka hadis tadi boleh, hadis Aisyah digunakan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menjumpai tidak memberikan kesan bahwa ini muslim atau tidak. Tetapi memang yang jauh lebih baik adalah menghindarinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir tentang makanan syubhat, Rasul berkata, faman ittaqa syubhat faqad istubri'a lidinihi wa 'irdihi. Kalau kalian bisa menghindari urusan perkara makanan, minuman, pakaian, harta yang syubhat, maka itu artinya engkau telah menjaga kehormatan dirimu dan agamamu. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tetapi sebaliknya, yang menganggap enteng perkara yang syubhat, meremehkan harta yang abu-abu itu, menggampangkan makanan minuman yang tidak jelas asal usulnya, kata Rasulullah SAW, fawaqa fil haram, sebenarnya engkau telah terjerumus ke dalam perkara yang dia haramkan. Oleh karena itu sekarang hati-hati kalau kita memakan nih Pak. Bukan hanya doa kita tidak dikabulkan, tapi dia akan mengantarkan, menjerumuskan diri kita ke lembah jahanam. Na'udzubillah. Bahkan kata beliau, kalau engkau menyuapi istrimu dengan harta yang haram, baik zatnya maupun kaifiatnya, zatnya itu seperti babi, anjing, itu yang memang tidak diharapkan, atau cara memperolehnya, cara mengolahnya, cara menyajikannya, itu sama seperti menyuapi istrimu dengan bara api arang yang panas. Apa bisa bayangkan kalau zaman dulu kita setrika itu pakai setrika cap jago itu ya, yang kuningan tebal itu arangnya kan membara.
Nah, itu dipakai buat nyuapin istri kita tuh. Tega nggak? Ya. Atau kata beliau, engkau memberikan harta yang haram kepada anakmu, itu sama seperti memenggang anak kamu di atas panggangan. Seperti kita kemarin bikin kambing guling tuh, dibakar di situ, dibolak-balik. Itu anak kita yang dibakar tuh, karena kita memberikan harta yang haram. Anak, istri, bapak juga boleh kalau masih punya orang tua, masih punya keluarga, boleh ditanyakan tuh, Pak, Ma, mohon maaf nih Pak, Maya, apakah harta yang diberikan ke saya ini harta yang haram atau harta yang halal, Pak? Boleh. Sekalipun mungkin nampak besar tuh warisan, ya, dapat warisannya berhektar-hektar, ya. Dia bikin akad hibah untuk kita tuh. Jangan. Ini papa kasih buat kamu, ya. Harta peninggalan kakek nenek kamu. Kita boleh tanya tuh sebagai anak, sekalipun itu menarik, memberikan gambaran punya masa depan cerah tuh. Kayaknya nggak habis itu diturunin harta warisan. Tapi kita boleh tanya tuh, mohon maaf Pak ya, apakah harta yang diberikan kepada Ujang ini sudah Bapak bagi secara adil kepada saudara-saudara Ujang yang lain? Ujang nggak ingin nih mengambil harta atau mewarisi harta Papa yang belum Papa bagi itu dengan saudara-saudara yang lain. Maknanya ada hak orang lain dalam harta waris yang diberikan kepada kita. Kita boleh tanya, ya. Jangan mensilau. Dia bilang nih, ketika si Cikal nanya, Kang, itu kan belum dibagi. Itu urusan Papa, bukan urusan kamu. Tanya ke Papa. Itu jangan Pak. Kalau ternyata ada saudara yang tidak menyetujui hibah orang tua kepada kita tuh, tanyakan, ya, kejelasan tentang harta yang diwariskan. Saya teruskan. Orang Yahudi, wanita Yahudi tadi, yang memang sengaja ingin membunuh Rasulullah itu, mungkin dia tidak berdiri sendiri, Pak. Ya. Karena Allah sudah menjelaskan di Quran tentang kebencian orang Yahudi dengan Islam. Dan wanita biasanya bisa dipakai untuk alat untuk mendolimi kaum muslimin. Lah kalau perempuannya saja sudah benci kepada Islam, kepada Rasulullah, wanitanya apalagi laki-lakinya. Kalau pesuruhnya saja sudah benci, apalagi pimpinannya. Dan banyak kisah-kisah orang kafir itu untuk menyakiti orang Islam, menggolimi orang Islam, menggunakan atau memperalat para wanita. Coba Bapak tengok kalangan artis, ya, itu sering dijadikan alat untuk menggolimi orang-orang Islam itu. Dicarilah wanita itu, ya, diumpan kepada para ustaz, para ulama, orang-orang soleh. Saya kebetulan banyak punya catatan tentang sahabat-sahabat saya, ya, yang orang-orang soleh, orang-orang baik, tapi kepincut dengan wanita kafir yang memang diumpankan kepada kaum muslimin, kepada anak kita, kepada cucu kita tuh Pak. Mereka pintar. Dia pilih wanita yang kecantikannya selangit, bisa nyari duit,
belanjanya irit, makannya sedikit, pinggangnya sempit, hobinya nyumperiwit, ideologinya palu arit, tapi ternyata dia adalah hamba legemit. Lah itu diumpankan kepada orang-orang soleh kita. Tentu kita senang, ya, terpikat, tapi coba tengok begitu mengandung, ya, ini wanita mengandung atau melahirkan atau setelah 3 tahun, mesti dia balik lagi ke agamanya. Balik lagi ke agama. Ada 2 kemungkinan. Orang pria soleh kita tadi, ya, dia ikut dengan agama mereka, atau keturunan kita tuh dia akan dibawa menjadi penurut agama kafir. Maknanya ada keturunan kita yang agamanya bukan muslim. Sebab ya banyak peristiwa macam tuh yang datang kepada mbah dukun tuh, dia laporan ngeluh tentang istrinya, ya, setelah punya anak dan sebagainya. Ya ada, mbah, ini persoalannya saya punya istri. Kata mbah dukun tadi, oh saya tahu, bapak ini kan punya anak 2 ya. Kata bapak tadi, itu kan prasangka mbah saja, mbah dukunnya. Kata laki-laki tadi, bah, yang benar tuh saya punya anak 3. Apa kata bapak? Ah, itu kan perasaan bapak saja. Paham ya? Nah, jadi orang mengeluh karena istrinya tuh ternyata berselingkuh dan berubah agamanya tuh kembali kepada komunitas sebelumnya. Ini yang ditakutkan oleh para ulama, sehingga kemudian populasi kaum muslimin semakin hari semakin berkurang. Yang kedua, sambil dari hadis tadi adalah tentang keyakinan Rasulullah SAW, sekalipun diracun, kalau Allah belum mentakdirkan meninggal, maut, tidak akan mungkin meninggal. Racun hebat. Rasulullah itu 2 peristiwa yang mencelakakan dirinya. Yang pertama diracun oleh wanita ini, yang kedua Bapak baca asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Rasul pernah disantet tuh. Disantet dan depan. Kenapa? Karena Rasul bilang, "Inni ana basyarun mislukum." Saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Fanasitu kama ansatu. Saya sering lupa, juga bisa lupa seperti lupanya kalian. Faidanasitu fadzakiruni, kalau saya lupa, ingatkan. Sekalipun sikap lupa itu sebagai pelajaran, sebagai ilmu bagi kita. Tapi sebagai manusia biasa, dia tidak luput dari pengaruh santet dan racutan. Tapi dia tetap meyakini bahwa ajal, kematian, maut, meninggal itu sudah ada ketetapannya. Nanti Bapak baca surat Luqman bagian akhir tuh, ya. Wa ma tadri nafsun bima taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Manusia, kata Nabi, tidak akan tahu tentang apa yang terjadi 1 detik berikutnya itu.
bima taksibu dan apa yang terjadi besok, Nabi tidak tahu. Kalau dia tahu di sini ada racun, gini akan makan. Kalau tahu dia pergi ke Taif itu mau disiksa sama orang Taif, ya, sampai berdarah-darah, mungkin dia tidak akan datang ke Taif. Jadi kalau begitu, Nabi saja tidak tahu perkara berikutnya itu. Kita sebagai hamba Allah, manusia biasa, jangan merasa tahu tuh apa namanya, khawarikul ada aliran yang dia bisa tahu memprediksi. Nah, itu namanya ramalan. Orang Islam dilarang untuk datang ke seorang peramal. Jangan untuk menanyakan perkara. Dulu makan di kuku itu kasih minyak kukunya, ya boleh kukunya kasih minyak. Oh ini yang ngambil ini orangnya nggak tinggi nggak pendek, orangnya nggak besar nggak kecil, rambutnya nggak keriting nggak lurus, warnanya nggak putih nggak hitam. Ya mesti begitu dia. Ya. Akhirnya kita kan curiga kan. Jangan-jangan tetangga, jangan kemarin kerja di tempat saya, udah ngawur. Ini yang dilarang. Sebagai orang Islam harus punya keyakinan bahwa ajal itu Allah yang menentukan. Itulah yang mengilhami menjadi keyakinan para mujahid itu, para pejuang. Khalid bin Walid, sahabat Nabi itu, 58 kali berperang dan ingin mati syahid, tidak tercapai keinginan itu. Jadi kita pun nih, ya kita merasa sebagai apa orang yang punya andil dalam dakwah, jangan khawatir tentang kematian. Orang berdakwah, orang berjuang tidak akan menyebabkan kematian itu datang lebih cepat. Para pendakwah, para pejuang tidak akan menyebabkan rizki jatah dirinya itu semakin menjauh. Tidak. Ini tauhid, akidah. Jadi kalau Bapak berdakwah, berjuang untuk menyebarkan Islam, menyebarkan syariat Islam, dua yang Bapak pikirkan, satu, tidak akan menyebabkan kematian itu semakin mendekat dan tidak akan menyebabkan rezeki itu semakin menjauh. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, yang sudah bermasuk panjang pembahasannya. Mungkin dan waktu kita membahas saja. Fattakullah mastata'tum wa la minkum billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah